Rekan-rekan sekalian, pada hari ini Bapak Presiden memimpin dua ratas secara berurutan. Yang pertama berkaitan dengan apa yang telah digariskan oleh Bapak Presiden bahwa pemerintah dalam hal ini akan mendorong partisipasi swasta untuk terlibat di dalam pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur. Dan yang lebih penting adalah adanya momentum dengan tax amnesty ini. Apabila nanti ada dana-dana besar yang masuk, terutama dari swasta, pemerintah akan membuka ruang yang cukup besar keterlibatan swasta di dalam membangun infrastruktur. Presiden juga menggarisbawahi bahwa dalam hal ini apabila proyek-proyek yang bisa dikerjakan oleh swasta, maka urutannya adalah sebagai berikut. Pertama, ditawarkan kepada swasta terlebih dahulu. Apabila swasta bisa mengerjakan, maka dana APBN tidak digunakan untuk itu. Yang pertama adalah swasta, yang kedua adalah yang disebut dengan PPP, yaitu Public Private Participation. Jadi sudah ada keterlibatan publik di dalam hal itu, bukan swasta perorangan ataupun entitas company, tetapi sudah menjadi Public Private Participation. Yang berikutnya adalah BUMN. Baru kalau memang swasta nggak bisa, PPP nggak bisa, BUMN nggak bisa, maka dana APBN digunakan. Kenapa ini dilakukan? Agar betul-betul APBN kita itu bisa tepat sasaran di dalam penggunaannya. Sehingga dengan demikian, pembangunan infrastruktur itu nggak semata-mata semuanya bergantung pada APBN. Tentunya kalau kecepatan APBN yang 300 triliun lebih sedikit ini nggak bisa mengejar ketertinggalan kita di bidang infrastruktur. Yang kedua, tadi kita membahas mengenai bantuan pangan, terutama untuk bantuan raskin yang dalam jangka panjang dipersiapkan untuk dirubah menjadi non tunai, menjadi bantuan pangan non tunai, dan sistemnya sedang dibangun. Prinsipnya Presiden setuju menyepakati ini, tetapi memang harus hati-hati. Karena faktor beras miskin ini, beras untuk masyarakat yang kurang mampu ini sangat mempengaruhi kemiskinan masyarakat di bawah. Nah, untuk lebih detailnya, karena tadi yang menyampaikan salah satunya adalah TNP 2K yang memang bertanggung jawab di lapangan untuk itu, kami persilakan Pak Bambang untuk menyampaikan, dan kami mohon maaf nanti Pak Bambang yang akan menyampaikan secara menyeluruh. Pak Bambang, kami persilakan. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Ada dua arahan sebetulnya dari Bapak Presiden. Yang pertama, dalam ratas pada tanggal 16 Maret 2016 itu Bapak Presiden dengan arahan bahwa penyaluran raskin dalam jangka menengah panjang akan dirubah menggunakan mekanisme e-voucher, electronic voucher. Jadi artinya bisa ditukarkan oleh beras, bisa ditukarkan beras sesuai dengan kualitas yang diinginkan, tapi juga bisa bahan pangan di luar beras. Jadi misalnya telur, gula dan sebagainya itu akan ditetapkan pemerintah. Yang kedua, dalam ratas pada tanggal 26 April 2016, Bapak Presiden memberikan arahan bahwa penyaluran bantuan atau subsidi harus melalui satu account. Jadi nanti misalnya ada subsidi listrik atau bantuan sosial lainnya seperti bantuan suami miskin masuk dalam satu account. Dan seperti bantuan suami miskin, karena ini sifatnya tunai, dia bisa ambil tunai. Tapi kalau bantuan yang pangan, karena dia e-voucher, dia harus diambil bahan pangan. Nah, jadi kita perlu menguji sistem ini. Apakah bisa seperti itu? Artinya ada satu rekening tabungan yang bisa diambil tunai, yang bisa juga diambil sebagai e-voucher. Dan kita akan melakukan uji coba dulu karena ini perubahan yang drastis. Jadi kita, Bapak Presiden mengarahkan untuk melakukan uji coba. Kita akan melakukan uji coba pada bulan Agustus nanti, sampai akhir tahun kita akan melakukan uji coba di beberapa daerah. Jadi barangkali itu, dan yang dapat kami sampaikan menindaklanjuti apa yang disampaikan Bapak Presiden. Terima kasih.